Bursa Efek Indonesia akan segera melakukan demutualisasi sebagai amanat UU P2SK tahun ini. Demutualisasi ini disebut memiliki manfaat utama agar membuat bursa lebih independen. Amanat tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan alias P2SK. Dalam belit baru tersebut melalui pasal 8B yang secara khusus mengatur kepemilikan saham bursa efek, yaitu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara diperbolehkan menjadi pemegang saham bursa. Demutualisasi adalah proses perubahan struktur hukum suatu organisasi yang sebelumnya dimiliki bersama para anggota menjadi perseroan terbatas yang berorientasi laba dan sahamnya dapat dimiliki oleh publik atau investor luar. Jadi, langkah ini memungkinkan Danantara, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan menjadi pemegang saham bursa. Itu diharapkan mempercepat reformasi tata kelola pasar modal, meski sekaligus memunculkan tantangan baru terkait independensi BEI sebagai penyelenggara perdagangan efek. Sejauh ini, Danantara sudah menunjukkan ketertarikannya untuk membeli saham BEI usai demutualisasi. Chief Investment Officer Danantara Pandu Patria Syahrir mengatakan, rencana pembelian saham BEI masih berada dalam tahap pembahasan dengan Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Danantara akan memberikan arahan pembelian melalui Danantara Investment Management atau DIM. Namun, Pandu belum menyebutkan detail berapa porsi saham yang akan dibeli Danantara. Meski demikian, apabila nantinya BEI dimiliki oleh Danantara, Bank Indonesia ataupun Kemenkeu, regulasi dan undang-undang menegaskan kepemilikan tersebut harus tetap menjaga independensi bursa efek dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara perdagangan efek. Pengamat pasar modal sekaligus Direktur PT Avera Mitra Investment, Teguh Hidayat menilai, perubahan struktur kepemilikan tersebut tidak dapat dilepaskan dari upaya reformasi tata kelola pasar modal yang belakangan menjadi sorotan investor global. Menurut dia, model kepemilikan BEI selama ini yang hanya dipegang anggota bursa pada praktiknya belum mampu menghilangkan berbagai persoalan yang menjadi perhatian investor asing. Teguh menilai, masuknya pemegang saham non-anggota akan memperkuat pengawasan terhadap direksi dan pengambilan keputusan strategis di rapat umum pemegang saham. Tetapi, dia mengakui perubahan tersebut juga membawa konsekuensi terhadap independensi bursa. Selain itu, hal terpenting adalah memastikan bursa mampu menjalankan fungsi pengawasan secara efektif dan tidak lagi membiarkan praktik-praktik yang merusak integritas pasar. Berbeda dengan Teguh, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi Frensidi menilai, secara teoritis, kehadiran Danantara bisa menciptakan sinergi besar bagi pengembangan pasar modal. Dia menilai, pasar modal dapat memperoleh manfaat berupa sumber pendanaan jangka panjang yang lebih kuat, sementara Danantara mendapatkan alternatif investasi yang lebih beragam dan efisien. Menurutnya, secara teoritis, kehadiran Danantara sebagai pemegang saham bursa efek dapat menciptakan sinergi besar bagi pengembangan pasar modal nasional.